Pemirsa sana, Hari Raya Idul Adha identik dengan bagi-bagi daging. Sehingga yang terjadi justru kepanitiaan kurban lebih sibuk mengurus teknis distribusi dagingnya daripada prosesi penyembelihannya. Sebenarnya apa inti dari ibadah kurban itu? Apakah sedekah dagingnya atau prosesi ritual menyembelihnya? Ibadah kurban itu pada dasarnya adalah ibadah ritual, tetapi juga mengandung aspek sosial. Kenapa dikatakan ritual? Karena pada penyembelihan hewan itu memang tidak bisa kita terima secara logika. Ghairu ma'qulil makna. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini kan ritual, tidak masuk akal bahkan. Lalu Allah ganti dengan seekor kambing. Nah, kambingnya itu setelah beliau sembelih, tidak ada cerita Nabi Ibrahim kemudian membagi-bagikan daging itu kepada fakir miskin. Kenapa? Karena itu tempatnya di padang pasir, tidak ada orang di sana. Jadi setelah disembelih, ya pulanglah beliau. Tidak ada urusan dengan bagi-bagi daging itu kepada masyarakat. Dan pahalanya sudah diterima. Karena intinya memang adalah ritual penyembelihan. Begitu darahnya mengucur, membasahi tanah, maka rontoklah satu persatu dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini aspek ritualnya sangat kuat. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban, beliau juga menyebutkan ini untukku dan untuk keluargaku, kemudian aku persembahkan untukmu ya Allah, begitu. Itu Nabi melakukan penyembelihan sendiri. Tidak kemudian beliau membantu fakir miskin dengan uang begitu saja, tapi beliau lakukan sendiri ritual penyembelihan itu. Bahkan lebih utama kalaupun misalnya wanita tidak mampu untuk atau tidak berani untuk menyembelih karena takut dengan darah, melihat pisau, atau mungkin agak-agak gimana melihat hewan-hewan itu, setidak-tidaknya datanglah, hadirilah, lihat dan saksikan bagaimana prosesi penyembelihan hewan itu, karena menyembelihnya itulah sebenarnya adalah ritual ibadahnya. Kita, para jamaah haji di Mina, setiap tahun menyembelih hewan kurban, entah itu kambing, sapi, atau unta. Begitu mereka sembelih, lalu mereka tinggal begitu saja, sampai beberapa hari kemudian hewan-hewan itu dibiarkan terlantar begitu saja. Sebagian kecil saja yang bisa dimanfaatkan, tapi sebagian besarnya lagi memang tidak bisa lagi dimanfaatkan karena Mina juga bukan daerah yang banyak penduduknya. Padahal jamaah haji ada berjuta-juta datang ke sana menyembelih dalam waktu yang bersamaan, berjuta-juta hewan. Maka hewan-hewan itu kemudian menjadi, dalam tanda petik itu agak-agak mubazir sebenarnya. Tetapi memang itulah ritualnya. Jadi intinya adalah bagaimana menyembelih hewan dan darahnya tertumpah, dan disitulah sebenarnya nilai dari ibadah kurban itu sendiri. Nah, akan tetapi sudah dikatakan sebelumnya bahwa selain bersifat ritual, nah kurban ini juga punya dimensi sosial. Dimensi sosialnya bagaimana? Kita sebagai orang yang berkurban disunnahkan untuk memakan dagingnya dan kita beri makan keluarga kita. Kita kasih makan anak-anak kita, istri kita, saudara, keluarga, dan sebagainya. Ini adalah bagian dari sunnah juga. Sebagaimana juga disunnahkan untuk dihadiahkan dan juga disunnahkan untuk disedekahkan. Di sini ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi sosial. Walaupun ini bukan inti, bukan peranan utama dalam ibadah kurban. Peranan utamanya ada pada dimensi ritualnya itu, penyembelihan itu. Maka oleh karena itu, yang lebih afdol adalah kita sebagai orang yang mau berkurban, ini yang lebih afdol adalah kita yang melakukan penyembelihannya. Disitulah letak keberkahannya, letak kesunahannya, dan letak fadilah atau keutamaannya. Kalaupun tidak berani melakukannya, kita tetap hadir di situ untuk menyaksikan bagaimana hewan kita sedang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada alasan-alasan tertentu kita tidak bisa hadir, atau mungkin mau kita kirimkan ke tempat yang jauh dan sebagainya, bagaimana hukumnya? Tentu saja ibadah ini juga boleh diwakilkan kepada orang lain, kepada orang yang kita percaya, jadi kita hanya kirimkan uangnya saja, tidak kita lakukan sendiri penyembelihannya, itu pun juga sudah sah. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah kurban ini intinya adalah ritual penyembelihan. Di situ letak pahala yang paling utamanya, tetapi kemudian juga berkait dengan ibadah sosial, di mana kita berbagi hewan-hewan ini, makan daging ini bersama dengan masyarakat kita, keluarga kita, orang-orang fakir yang ada di tengah kita dan masyarakat secara luas. Boleh dimakan oleh yang bukan muslim sekalipun, boleh dimakan oleh orang yang memang tidak kita kenal, dan tidak harus kepada sesama teman-teman kita saja, tapi kepada siapapun.
di antara masyarakat kita, ini adalah aspek sosialnya.